Berjumpa lagi dengan Kak Fransia. Kak Fransia pada minggu hari ini sebagai pelayan liturgi dan didampingi oleh Kak Yeskel, Kak Feby, dan Kak Ida. Nah, pertama-tama mari adik-adik kita berdiri dengan sikap sempurna, kita menyanyikan Mars Pelkat PA. Kita masuk dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pada pagi hari ini. Engkau telah membangunkan hamba-Mu dan adik-adik di rumah. Ya Tuhan, sebentar kami akan beribadah, kiranya Tuhan menyertai ibadah kami dari awal hingga berakhirnya hanya seturut kehendak-Mu. Ya Tuhan, inilah doa hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita masuk dalam pembacaan Mazmur kita. Mazmur pada minggu pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 107 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Mazmur pasal 107 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Kita akan membacanya secara responsorial. Seperti biasa, kakak sebagai pelayan liturgi akan membacakan kalimat yang tercetak keluar dan adik-adik akan membacakan kalimat yang tercetak ke dalam. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan,
yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur, dari barat, dari utara, dan dari selatan. Ada orang-orang yang membara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka ketemukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Demikianlah Mazmur responsorial kita. Untuk merespon Mazmur antar bacaan kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 33 bait yang pertama, Suaramu Kudengar. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Nah, pada minggu pagi hari ini firman Tuhan kita akan disampaikan untuk kelas TK akan dilayani oleh Kakak Vera, di kelas AT akan dilayani oleh Kakak Virgi. Shalom, selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi dengan Kak Virgi di ibadah IMPA online 8 November 2020. Nah adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, pada saat ini kami akan beribadah Tuhan. Tuhan Yesus berkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang hamba sampaikan dapat adik-adik pahami, sehingga mereka bisa melaksanakan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, pembacaan Alkitab kita terambil di dalam kitab Imamat pasal 8 ayat 1 sampai 10. Imamat pasal 8 ayat 1 sampai 10. Jika adik-adik sudah mendapatkannya, mari kita membacanya bersama-sama. Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya lah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, dikenakannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya lah tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus.
seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya kemah suci serta segala yang ada di dalamnya dan dikuduskannya semuanya itu. Nah adik-adik, tema kita pada minggu pagi ini adalah pendengar dan pelaku hidup kudus. Dalam bacaan kita yang terambil dalam Imamat pasal 8 ini menceritakan tentang Musa yang melaksanakan perintah Tuhan dengan sangat baik, yaitu dia melakukan pentahbisan, diperintahkan Tuhan untuk mentahbiskan Harun dan anak-anaknya untuk sebagai imam. Nah adik-adik, artinya mentahbiskan itu diangkat atau dilantik untuk menjadi imam. Dan imam itu sendiri adalah orang yang bertugas khusus di dalam ibadah. Pada saat itu Tuhan berfirman, Tuhan memerintahkan Musa untuk mentahbiskan Harun. Harun ini adalah kakak dari Musa untuk dilantik sebagai seorang imam. Dan Musa melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan itu dengan sangat baik, dengan sangat detail dan terperinci. Nah adik-adik, imam ini kalau di zaman sekarang itu seperti pendeta, presbiter, kakak layan IMPA dan IMPT yang memiliki tugas di dalam pelayanan ibadah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada satu gambar yang adik-adik harus lihat. Nah, ini adalah gambar dari Harun. Dia mengenakan pakaian yang disiapkan oleh Musa pada saat pentahbisan. Di situ Harun mengenakan kemeja, gamis, dia mengenakan ikat pinggang, dikenakannya baju efod, sabuk baju efod, dan yang kotak-kotak itu ada urim dan tumim, dan di kepalanya ada serban. Itu adalah pakaian yang dikenakan Harun pada saat pentahbisan, dan itu disiapkan oleh Musa dengan sangat baik. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau di zaman sekarang seperti presbiter, pada saat dia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada saat ibadah, dia mengenakan yang namanya jas dan juga stola. Kalau kakak layan IMPA dan IMPT mengenakan jas dan juga rompi pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Adik-adik yang dikasih Tuhan, pada saat itu Musa ditahbiskan menjadi imam, dan setelah itu dia menjadi orang yang hidup dalam kekudusan, yang artinya hidupnya selalu menomorsatukan Tuhan, selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya, dan juga dia melayani Tuhan di dalam setiap peribadahan. Kudus itu sendiri adik-adik artinya tidak tercampur dengan yang lain. Berbicara tentang hidup kudus di dalam Tuhan itu berarti berbicara mengenai memisahkan hidup kita bagi Tuhan. Memisahkan dari apa sih adik-adik? Yaitu memisahkan diri dari segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Salah satu contohnya itu adalah hal-hal duniawi yang dapat memisahkan hubungan kita dengan Tuhan. Kakak ambil contoh dari gadget. Gadget itu sangat bermanfaat bagi semua kalangan ya adik-adik ya. Tapi gadget ini juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Kakak ambil contoh, misalnya hari ini hari Minggu nih adik-adik, udah tahu jadwalnya IMPA online. Tetapi adik-adik lebih mengutamakan gadget dulu daripada Tuhan. Lebih penting main Mobile Legends dulu, lebih penting buka TikTok dulu daripada beribadah kepada Tuhan. Nah, tidak boleh seperti itu adik-adiknya. Kakak harap adik-adik yang di rumah tidak seperti itu. Boleh bermain gadget, tidak ada yang melarang
adik-adik di rumah untuk bermain gadget. Tetapi ingat kalau waktunya untuk ibadah, adik-adik harus ibadah dulu. Kalau selesai ibadah baru boleh main gadget sepuasnya. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi pelaku hidup kudus, yang dimana kita selalu menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan mementingkan hal-hal yang duniawi daripada Tuhan. Seperti contoh tadi adik-adik, kita harus hidup seperti Musa, yang dimana Musa ini selalu menomorsatukan Tuhan. Dilihat dari dia mendengarkan Tuhan saat Tuhan memerintahkan dia untuk mentahbiskan Harun dan juga anak-anaknya. Dia melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan itu dengan sangat baik, dengan sangat terperinci dan detail. Dilihat dari hal-hal yang Musa siapkan, mulai dari pakaian, minyak-minyakan untuk Harun pada saat pentahbisan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup seperti Musa, yang dimana kita mau dengar-dengaran dan juga mau melaksanakan apa yang sudah diperintahkan kepada kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, setiap minggu adik-adik selalu menonton video dari kakak layan, sudah mendengarkan renungan atau firman Tuhan yang sudah disampaikan. Nah, adik-adik tidak hanya adik-adik dengarkan, tetapi adik-adik juga harus melakukannya atau melaksanakannya di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Melaksanakan segala perintah-perintah Tuhan yang sudah disampaikan kepada adik-adik, seperti Musa yang mau menjadi pendengar yang baik dan juga mau melaksanakan apa yang diperintahkan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tidak hanya melaksanakan perintah Tuhan saja, tetapi mau melaksanakan perintah atau nasihat dari orang tua. Adik-adik di rumah mungkin sering dapat nasihat dari mama papa di rumah. Adik-adik tidak boleh membantah atau memotong pembicaraan dari mama papa, tapi adik-adik harus mendengarkan dan juga mau melaksanakan apa yang mama papa sampaikan kepada adik-adik. Jadilah anak yang dengar-dengaran dan jadilah anak-anak yang hidup di dalam kekudusan, yaitu hidup yang selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Demikian firman Tuhan, kiranya apa yang kakak sampaikan dapat adik-adik laksanakan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk aktivitasnya pada minggu hari ini, yaitu adik-adik di rumah harus menghafal ayat hafalan dari Imamat pasal 20 ayat yang ke-7. Imamat pasal 20 ayat 7. Adik-adik di rumah harus menghafalnya. Setelah itu minta tolong kepada mama papa untuk memvideokan adik-adik pada saat menghafal ayat hafalan itu, lalu meng-share ke grup Pospelkes Eklesia. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya itu bisa menjadi pedoman bagi kehidupan adik-adik sehari-hari. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Sudah Kau Dengar. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dan berada di surga,
yang kami puji dan muliakan dalam nama anak Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari. Tuhan, barusan adik-adik lain di rumah sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan. Kiranya apa yang hamba sampaikan mereka dapat laksanakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kiranya mereka bisa menjadi anak-anak yang menjadi pelaku hidup kudus yang selalu menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan, pada saat ini kami berdoa buat gerejamu yang ada di seluruh muka bumi ini, terkhusus gereja GPIB Immanuel Tarakan Jemaat Posteratis Eklesia. Kami berdoa dari para presbiter, pendeta, dan para pelayan-pelayan yang lain. Tuhan, berkatilah kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelayan-Mu. Kiranya apa yang kami lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan, dan berkatilah setiap program kerja yang ada di gereja GPIB ini kiranya dapat berjalan dengan sesuai kehendak Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati para pemimpin dari jajaran yang tertinggi hingga yang terendah. Berkatilah mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Kiranya mereka dapat memimpin dan mengemban tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Dan kiranya bangsa kami bisa damai, sejahtera. Dan Tuhan, kami berdoa pada hari ini kami masih bergumul karena adanya pandemi. Kiranya Tuhan segera memulihkan keadaan ini ya Tuhan. Berkatilah juga para relawan dan para tenaga medis yang berusaha melawan pandemi ini. Kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kiranya apa yang mereka lakukan dapat membuahkan hasil yang manis. Tuhan, kami mau berdoa buat adik-adik lain yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam penambahan usia mereka 1 tahun ini Tuhan. Kiranya mereka menjadi anak-anak yang taat dan selalu menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa anak-Mu. Kami serahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu yang kudus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa berkat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Adik-adik, kita akan mendengarkan warta Pelkat PA. Warta Pelkat PA pada minggu pagi ini yang pertama itu setelah ibadah IHMPA, untuk adik-adik untuk persembahannya dimasukkan di dalam amplop dan di situ ditulis persembahan ibadah IHMPA dan diserahkan pada ibadah hari Minggu umum orang tua. Nah, yang kedua itu ibadah IHMPA masih dilaksanakan secara online. Demikianlah informasi warta Pelkat PA. Ibadah IHMPA kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Sampai jumpa. Kau Bapakku yang selalu dapat